الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap berpergian untuk silaturahim ke sanak kerabat hingga berkunjung ke beberapa wahana hiburan yang menarik. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Lantas kemenangan untuk apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Mereka menahan lapar, haus, hubungan seks dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum memang bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan momen bagi kita untuk berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan dan minum. Inilah proses penumpaan diri. Maka targetnya adalah bila manusia bisa menahan diri dari hal-hal yang halal saja, apabila menahan diri dari yang haram-haram tentu lebih bisa. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu, para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia adalah satu momentum penempaan diri sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selayaknya siswa sekolah yang mendapatkan rapor setelah melewati masa-masa ujian, demikianlah pula bagi orang-orang yang berpuasa. Setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Lantas hasil apakah yang kita akan dapatkan? Maka jawabannya tak lain dalam Quran menyebutkan predikat sebagai menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku masih ada punya iman di dalam hatinya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar menjadi bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Ada yang lebih penting yang harus kita tahan, yakni ketergantungan diri kita terhadap manusia dan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk hawa nafsu kita. Maka orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela sebagai pengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, riba, merendahkan orang lain, riya, merebut waris antara sesama keluarga, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, maka puasa kita mungkin sah secara ulama fikih, namun belum tentu kita mendapatkan kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya baginda Nabi sendiri pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tanpa mereka memikirkan hari demi hari, tahun demi tahun apa yang sudah kita perbuat dengan ibadah amaliyah Ramadan kita. Maka sungguh penyesalan yang sangat terdalam bagi kita ketika kita sudah diberikan usia sampai saat dan detik ini masih kita berupaya menjalankan Ramadan dengan hawa nafsu kita. Bahkan kita temukan saudara-saudara kita yang mengaku punya Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka terang-terangan beriftar, berbuka puasa padahal belum datang waktunya. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang lebih pantas bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita Idul Fitrikan hari ini, tapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan hari ini. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja tanpa pahala sedikit pun. Maka jika standar capaian tinggi puasa adalah predikat takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan tak lepas dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, maka tanda-tanda semakin tinggi pula kesuksesan di bulan Ramadan kita tanpa kita menyepelekan datangnya bulan suci Ramadan. Demikian juga pula semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, itu pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Maka Al-Qur'an menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an di antaranya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, mereka tetap menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Pertama, seseorang harus gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri, sementara tetangga kanan kiri kita mendengar benturan sendok dan piring garpu kita, sementara mereka dalam keadaan lapar. Waliyadu billah. Bagaimana seorang muslim bisa kita katakan saling tolong menolong sesama tetangga saja, kita masih menanggung diri sendiri-sendiri tanpa kita mempersoalkan bagaimana keadaan mereka. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, maka kita saat ini akan senantiasa dalam konteks Islam melalui ajaran zakat. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan pengorbanan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yunfikuna yang bermakna kita harus menjalankan aktivitas bersedekah kepada orang yang lemah dalam keadaan senang maupun susah. Dari sinilah dapat kita pahami bahwa kita tidak dianjurkan pada bulan-bulan selain Ramadan berhenti untuk melakukan kebaikan untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang sekeliling kita. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan menggumbar marah begitu saja. Al-Qadim dalam kalimat wal kadimina adalah artinya orang yang menahan. Itu serumpun semakna dengan kata al-qadimah yang berarti adalah satu wadah yang dipersiapkan untuk air panas, yakni termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Selayaknya termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dalam hingga orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan akan mencegah
dia melampiaskan hal kemarahan tersebut yang bakal menimbulkan mudarat terhadap dirinya dan orang lain. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan lebaran ini sadari diri kita semua sebagai umat Islam agar kiranya kita mengontrol emosi kita sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi walaupun dalam keadaan apapun. Ciri ketiga orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepanjang Ramadan umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Wahai Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta ampun, maka ampunilah dosaku. Kata al-afu dalam doa tersebut diulang sebanyak 3 kali. Maka itu menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri kita di hadapan Allah sebagai hamba yang banyak salah dan tak suci. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kita merasa suci terhadap diri kita semua. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan, maka sebenarnya akan bisa melatih kita selama di bulan Ramadan tentang pentingnya arti maaf. Bila diri kita saja tak mungkin suci dari kesalahan, lantas alasan apa lagi bahwa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Dia yang bersalah, aku tidak bersalah. Itulah manusia. Wa kana insanu zaluman jahulan. Manusia banyak zalim kepada Allah dan kepada makhluknya. Sempurnalah kita ketika kita usai membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan diri kita masing-masing dan kepada sesama manusia. Amatlah arif dan bijaksana ulama kita di tanah air Indonesia mengajarkan satu momentum halal bihalal, saling menghalalkan jika diri kita pernah menzalimi satu dengan yang lainnya. Kita bermohon izin, minta ridho, minta keikhlasannya. Jika saat itu kita mengambil haknya, kembalikan dan mohon maaf. Hari ini adalah momen yang terbaik. Jika kita pernah menggoreskan luka di hatinya, maka ketahuilah hari ini adalah momen yang terbaik. Hilangkan egois kita, hilangkan kemarahan kita, hilangkan kegelisahan kita, hilangkan amarah kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Istaftih qalbak, maka pertanyakanlah kepada hati kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu